Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-113. Ketika dia melihat Xiaoyan meletakkan tangannya lagi, saraf Ligan yang tegang sedikit mengendur dalam hatinya. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, undangan Void Lightning Pool di tangannya harus diserahkan kepada Xiaoyan. Pada saat yang sama, Ligan juga sangat mengingat penghinaan yang diberikan Xiaoyan padanya di dalam hatinya. Dia percaya bahwa akan tiba suatu hari ketika dia akan mengembalikan semuanya kepada Xiaoyan. Ligan menarik napas dalam-dalam di dadanya dan berusaha sekuat tenaga menenangkan emosinya. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajah Ligan. Senyuman itu begitu damai seolah-olah tidak terjadi apa-apa antara dia dan Xiaoyan. Ligan menghadap Xiaoyan. Dia membalik tangan kanannya dan kartu undangan berwarna perak cerah muncul di telapak tangan Ligan entah dari mana. Segera, kekuatan di telapak tangan Ligan bergetar dan kartu undangan melesat ke arah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia mengulurkan tangannya dan menggunakan dua jarinya untuk mematahkan kekuatan pada undangan Void Lightning Pool. Dia menangkapnya dengan tangannya yang lain dan menyimpannya tanpa melihatnya. Xiaoyan tahu bahwa dengan Penatua Luo mengawasi dari samping, Ligan tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, dia cukup lega. Wajah Ligan dipenuhi rasa sakit saat dia melihat Xiaoyan menyimpan undangan kolam petir kekosongan yang dia peroleh dengan susah payah. Hatinya juga merasa tidak berdaya, karena sudah mendarat di tangan Xiaoyan. Dia hanya bisa menyerah. Ligan membungkuk sedikit dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Luo. Setelah mengatakan bahwa dia akan pergi, dia berbalik dan pergi bersama Li Kang. Namun, saat dia berbalik, suara Xiaoyan terdengar lagi. Saudara Ligan, kamu benar-benar pergi begitu saja. Mungkinkah kamu lupa bahwa kamu masih belum memberiku hadiah permintaan maaf? Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya Ligan, tetapi bahkan Penatua Luo yang berada di sampingnya, mau tak mau mengangkat alisnya. Hadiah permintaan maaf? Bukankah kamu baru saja mengambilnya? Mengapa kamu memintanya sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku berjuang hidup dan mati? Dan berbalik, ekspresi wajahnya sedikit suram. Dia berulang kali mempersulit Ligan. Dia benar-benar ingin memaksa Ligan untuk bergerak. Xiaoyan masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihatnya Ligan. Seolah-olah dia sedang menunggu Ligan menerima undangan itu. Ekspresi dan tindakan Xiaoyan ini, selain pelak lingkaran api yang menjadi perhatian Xiaoyan, menyebabkan Ligan tidak merasa panas di bawah serangan kekuatan api. Sebaliknya, dia merasakan perasaan sedingin es menyerang hatinya. Xiaoyan tahu bahwa Ligan tidak bisa memikirkan hal lain. Namun, dengan kelihaian Tetua Luo, dia langsung memahami makna di balik kata-kata Xiaoyan. Saudara Ligan, mungkinkah kamu lupa begitu cepat? Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa undangan kolam petir kekosongan ini diberikan kepadaku olehmu sebagai untuk kompensasi. Tentu saja itu masalah lain. Bukankah begitu? Ekspresi wajah Ligan langsung menegang ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya hanya kata-kata sopan yang dia ucapkan. Mengapa Xiaoyan menganggapnya serius? Apakah dia tidak menggali lubang untuk dirinya sendiri? Meskipun dia menjadi semakin marah saat dia memikirkannya, Xiaoyan saat ini dijaga oleh Penatua Luo. Selama Penatua Luo ada, Penatua Luo tidak akan peduli bahkan jika Xiaoyan berlebihan. Ketika dia memikirkan hal ini, Ligan tidak bisa menahan perasaan terhina yang tak terlukiskan. Namun, tidak peduli betapa memalukannya hal itu. Pada akhirnya, hal itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia telah ditipu dengan kejam oleh Xiaoyan. Tangan Ligan sekali lagi melayang di udara. Sebuah batu kristal seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Ligan. Ligan memandangi batu kristal ini dengan ekspresi sedih. Dia tidak ragu-ragu lagi. Seolah-olah dia takut dia akan menarik kembali kata-katanya. Dia langsung mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Melihat cara dia melempar batu kristal itu, seolah-olah dia sedang melampiaskan emosi di dalam hatinya. Hal ini menyebabkan orang-orang yang menonton di bawah tertawa tanpa sadar. Ketika Xiaoyan secara acak menerima batu kristal, ekspresi cerah diam-diam melintas di matanya. Segera, itu tersembunyi dengan sempurna. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman hangat pada Ligan. Hal ini menyebabkan sudut mulut Ligan bergerak-gerak hebat. Segera, dua ayah dan anak itu mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Luo dan segera pergi. Reinkarnasi Buddha marah di telapak tangan Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi gelombang doki yang lebih murni dan agung dan kembali ke pusara di tubuh Xiaoyan. Setelah Ligan dan ayahnya pergi,
Selusin kaisar setengah bela diri di bawah semuanya terbang dan berdiri di depan Penatua Luo. Mereka dengan hormat menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Penatua Luo. Adegan ini menyebabkan semua orang di kota di bawah menghela nafas secara emosional. Senang sekali menjadi seorang ahli. Tidak peduli seberapa sombongnya seseorang, mereka tetap harus menundukkan kepala di depannya dan memberi salam seperti seorang junior. Tentu saja, setelah selusin kaisar setengah membungkuk kepada Penatua Luo, mereka tidak lupa bahwa Xiaoyan, yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, masih ada. Satu demi satu, mereka melangkah maju dan mengobrol dengan Xiaoyan. Bahkan ahli setengah kaisar bintang 3, yang pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan, masih memiliki rasa takut di wajahnya saat dia mengobrol dengan Xiaoyan. Sikapnya saat menghadapi Xiaoyan sangat rendah hati. Tentu saja, Xiaoyan tidak merasa bangga di hatinya. Dia tahu bahwa, meskipun dia memiliki kekuatan untuk menantang level yang lebih tinggi, itu berdasarkan premis bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya. Setelah satu serangan, Xiaoyan akan memasuki periode kelemahan. Ahli setengah kaisar manapun akan dapat dengan mudah membunuhnya. Pada saat ini, alasan mengapa orang-orang ini memperlakukannya dengan sangat hormat adalah sebagian karena kekuatannya. Tetapi yang lebih penting, itu mungkin karena Penatua Luo yang baru saja pergi. Kepedulian yang ditunjukkan oleh Penatua Luo kepada Xiaoyan semuanya telah dilihat oleh mereka hari ini. Jika Xiaoyan benar-benar berhubungan baik dengan Penatua Luo, selama dia mendapat perlindungan dari seorang ahli seperti Penatua Luo, dia pasti akan menjadi ahli yang kuat dengan kekuatan tanpa akhir di masa depan. Pada saat ini, berteman dengan Xiaoyan setara dengan menggunakan Xiaoyan untuk berteman dengan Penatua Luo. Apa yang mereka minati hanyalah harapan yang dimiliki Penatua Luo terhadap Xiaoyan. Kekuatan bukanlah apa-apa. Meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa bersembunyi. Benua itu sangat besar. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Xiaoyan terlalu malas untuk memikirkan hal-hal ini. Setelah mengobrol sebentar dengan orang-orang ini, dia pergi sendiri. Setelah setengah kaisar ini saling mengejek dan mengejek untuk sementara waktu, mereka juga berpencar. Mereka terlalu malas untuk memikirkan hal lain. Malam itu, sesosok manusia diam-diam meninggalkan kota kuno yang buas ini. Dia dengan cepat terbang menuju pegunungan dalam dan hutan tua di luar kota. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah menempuh jarak beberapa ribu mil. Segera setelah itu, gelombang dentuman sonik yang menusuk telinga menyebar ke seluruh hutan. Magical Beast peringkat rendah yang tak terhitung jumlahnya semuanya dibunuh secara paksa oleh ledakan sonik yang menakutkan. Malam ini, yang tampak tenang, telah berubah menjadi malam berdarah. Bersambung ke bab selanjutnya.